please, mas friend gitu. Finish. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang reproduksi tumbuhan dan hewan. Kalian udah tahu belum reproduksi tumbuhan dan hewan? Dah. Oke, selanjutnya kita mempelajari tentang reproduksi tumbuhan dulu ya. Pertama, reproduksi tumbuhan itu adalah salah satu ciri dari tumbuhan untuk bertahan hidup dan bergenerasi serta menghasilkan keturunan untuk melestarikan keturunannya. Oke, reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif dibedakan menjadi dua lagi, yaitu apa? Alami. Oke. Terus kita akan menjelaskan tentang vegetatif alami dulu ya. Yang pertama, reproduksi secara vegetatif alami yaitu merupakan perkembangbiakan terjadi tanpa adanya proses penyerbukan dan terjadi secara alami. Kalian udah tahu belum contoh-contohnya apa? Ya. Apa aja coba? Spora, tunas. Terus? Tunas adventif. Ya, terus? Nggak tahu. Terus kalian ada yang tahu yang lain? Tidak. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang spora dulu ya. Contohnya yang vegetatif alami. Yang pertama, spora yaitu bakal individu bakal hidup baru berupa bintil-bintil yang berada di balik lipatan atau daun. Contohnya apa, Nana? Tumbuhan bangku, lumut, dan jamur. Oke, yang kedua yaitu tunas. Tunas berasal dari tumbuhan induk dan muncul di dekat tumbuhan induknya. Itu contohnya apa? Seperti apa? Pisang, jagung. Oke, selanjutnya yaitu tentang tunas adventif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan berasal dari tunas yang tumbuh pada bagian tertentu tumbuhan. Itu contohnya apa ya? Bebek. Ya, terus sukun sama cemara. Oke, umbi batang. Umbi batang yaitu tempat cadangan makanan pada tumbuhan. Seperti apa ya contohnya? Kentang. Oke, yang selanjutnya yaitu umbi lapis. Umbi lapis yaitu berkembangbiakan dari lapisan-lapisan tumbuhan induk yang selanjutnya berkembang biak menjadi beberapa individu baru. Contohnya apa? Bawang merah, Putih sama bunga kangkung. Yang selanjutnya adalah umbi akar. Umbi akar yaitu tumbuhan yang muncul dari umbi yang terletak di bagian paling bawah yaitu pada akarnya. Yaitu contohnya apa? Wortel, Terus singkong dan lobak, bunga dahlia. Oke, yang selanjutnya yaitu akar tinggal atau rizoma. Itu perkembangbiakannya terjadi dan berasal dari akar yang tertinggal dari tumbuhan induk. Contohnya apa? jahe, Temulawak, lengkuas, itu juga bisa. Terus yang terakhir pada perkembangbiakan alami itu adalah geragi atau stolon, yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang berasal dari akar tumbuhan induk yang menjalar di atas tanah dan kemudian membentuk individu baru. Contohnya apa? stroberi, rumput putih. Ya, sama arbei. Oke, yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya proses penyerbukan dan terjadinya secara alamiah. Contohnya apa? Udah tahu belum secara alamiah itu apa? Apa? mencangkok, Terus? seks, populasi. Terus cangkok, stek, ovulasi, dan merunduk. Yang pertama yaitu mencangkok. Mencangkok itu merupakan salah satu perkembangbiakan vegetatif buatan. Contohnya pada tumbuhan apa ya kalau bisa untuk mencangkok itu? Mangga, Rambutan, sawo. Ya, terus Yang ada kambingnya. ya itu bisa kan, kalau nggak ada kambingnya juga nggak bisa untuk dicangkok. Udah pernah mencangkok? Ya. Ya. Oke, yang selanjutnya yaitu stek, yaitu metode
perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tumbuhan tanaman. Contohnya seperti tumbuhan apa? Singkong, tebu. Terus mawar, cocor bebek, itu juga bisa. Terus selanjutnya yaitu okulasi. Okulasi merupakan proses penempelan mata tunas dari tumbuhan ke tumbuhan yang lain dalam satu jenis. Contohnya pada tumbuhan apa ya? Alpukat. Iya, betul. Nanti kalian bisa melihat di YouTube untuk melihat cara prakteknya menggunakan okulasi. Yang selanjutnya yaitu merunduk. Merunduk adalah cabang atau jenis tumbuhan tertentu ke tanah dengan tujuan memunculkan akar baru dan menjadi individu baru. Contohnya pada apa? Apel, melati, Ya, betul. Oke, ya di sini saya akan menjelaskan tentang penyerbukan. Penyerbukan pada generatif. Penyerbukan itu ada 4 tipe. Yang pertama autogami. Autogami itu adalah penyerbukan Sendiri. Terus diotonogami, Tetangga. terus alogami, Silang. hibridogami, Besar. Oke, di sini autogami itu yaitu penyerbukan masih dalam satu bunga. Jadi masih dalam satu bunga dan satu jenis bunga. Terus yang diotogami atau penyerbukan tetangga itu dalam 2 bunga, ada bunga satu lagi di sini, tapi masih dalam satu jenis tanaman. Jadinya bunganya masih sama tapi Masih jenis. ya masih sejenis. Terus yang alogami atau penyerbukan silang yaitu dalam 2 bunga, masih 2 bunga ini ada 2 bunga, tapi berbeda tanaman masih satu jenis. Jadinya berbeda tanaman, ini berbeda tapi masih satu jenis, maksudnya bunganya tuh masih satu jenis, masih satu keluarga gitu. Terus yang selanjutnya yaitu hibridogami, yaitu atau basta. Ini dalam 2 bunga tapi berbeda jenis, jadinya bunganya beda. Contohnya kayak ini bunga mawar, di sini bunga melati, itu kan udah beda kan bunganya. Nah itu. Sekarang ada macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya, seperti aneumogami yaitu menggunakan angin. Itu ciri-cirinya mahkotanya kecil atau tidak memiliki mahkota dan bunganya tidak menarik atau tidak menghasilkan madu dan bunganya terletak di atas. Contohnya seperti di tumbuhan apa? Oke. Terus yang selanjutnya hidrogami yaitu yang pelantarannya menggunakan aliran air. Cirinya adalah tumbuhan di sekitar aliran sungai dan serbuk sarinya mudah mengembang. Itu contohnya pada enceng. Oke, selanjutnya yaitu zoidiogami yaitu penyerbukan pelantarannya dengan hewan. Itu seperti pada pada hewan yaitu serangga. Itu dalam ini mahkota bunga dan warnanya cirinya lebih mencolok. Jadinya bunganya itu warnanya mencolok gitu. Terus pada burung atau orinotogami yaitu bunga mempunyai kelenjar madu dan mengandung air dan mengandung unsur merah. Terus yang selanjutnya yaitu pada kelawar yaitu bunganya mekar pada waktu malam hari, bunganya berukuran besar dan letaknya menonjol. Terus yang terakhir yaitu pelantarannya pada hewan yaitu siput, yaitu tumbuhan sering didatangi oleh serangga, oleh siput gitu. Terus yang selanjutnya yaitu androgami atau pelantarannya manusia, yaitu tumbuhan berumah 2 yang memiliki satu jenis kelamin
satu jenis kelamin tapi memiliki letak putik yang dasarnya jauh, jadinya jauh dari putiknya gitu. Terus dia bisa meningkatkan ekonomi yang tinggi dan sengaja disilangkan agar mendapat bibit unggul. Jadi disilangkan lalu akan menjadi bibit unggul yang akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Itu. Yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Yang pertama kita akan bahas tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Udah tahu belum pengertiannya hewan secara generatif itu apa? Ayo. Belum. Udah belum? Belum. Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses pembuahan. Terus dalam hal ini terjadi karena adanya pelaburan sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau ovum. Di sini ada beberapa macam perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bertelur, dan melahirkan. Kalau bertelur itu Ovipar. Oke. Terus yang melahirkan Vivipar. Terus yang bertelur dan melahirkan Ovovivipar. Udah tahu belum apa itu namanya pengertiannya pada ovovivipar itu apa? Sudah. Apa? Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Oke, contohnya pada hewan apa? Ular, kadal, buaya. Oke, di sini hewan jenis ini bertelur dan embrionya berkembang di dalam tubuhnya hingga menetas. Setelah menetas, individu baru tersebut keluar dari tubuh induknya. Itu contohnya pada ular piton, jenis kadal, kalajengking, dan lain-lain. Ya, mau ada yang ditanyakan? Pas itu hewannya berkembang biak dengan cara vivipar atau ovipar. Kalau paus itu secara vivipar. Terus selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara ovipar, yaitu embrio yang berkembang di dalam telur dan bertelur dan keluar dari induknya masih dalam bentuk telur. Terus tahapannya selanjutnya telur tersebut dierami oleh induknya sampai menetas. Kalau di hidupnya di darat itu contohnya pada pada hewan apa? Ayam. Terus Bebek. terus kalau di ikan atau katak. Nah, kalau yang di jenis reptil apa? Cecak, terus tokek dan penyu. Terus yang melahirkan yaitu hewan yang berkembang biak di dalam rahim induknya. Hewan ini disebut juga mamalia. Ciri-cirinya berkembang biak dengan melahirkan yaitu memiliki daun telinga, bernapas, terus mempunyai 4 kaki. ya, memiliki kelenjar susu, tubuhnya ditutupi oleh rambut. Contohnya pada hewan apa? Kelinci. Sapi, terus Paus. ya, terus lumba. Lumba. Ya. Terus selanjutnya yaitu perkembangbiakan hewan vegetatif, yaitu cara berkembangbiakan hewan tanpa melalui proses pembuahan. Ini contohnya apa aja? Kalau yang di vegetatif, perkembangbiakan vegetatif, membelah diri, tunas, fragmentasi. Terus membelah diri yaitu hewan berkembang biak dengan cara membelah diri, yaitu membelahnya sel dalam hewan tersebut selanjutnya membentuk individu baru. Contohnya pada apa? Amoeba. Terus sama fragmentium. Terus yang selanjutnya yaitu fragmentasi, yaitu membentuk individu baru dari bagian potongan tubuhnya.
Contohnya pada cacing pipih. ya atau planaria. Selanjutnya yaitu tunas. Tunas yaitu menghasilkan individu baru dari tunas yang tumbuh dan melepaskan diri dari tubuhnya. Contohnya pada apa? Hidra. Ya. Terus di sini juga ada perbedaan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Tolong jelaskan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Cik Isa coba tolong jelaskan. Perbedaan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. A. Hewan dapat berpindah tempat atau bergerak dengan cara berjalan, terbang, dan berenang. Tumbuhan tidak dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, betul. Terus yang kedua yaitu Cik Vika coba jelaskan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Perbedaannya. Perbedaan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Hewan berkembangbiak dengan cara melahirkan bertelur. Bertelur melahirkan tunas dan membelah diri. Tumbuhan berkembangbiak dengan menggunakan biji, tunas, teks, dan spora. Iya, terus yang selanjutnya yaitu Cik Nora coba jelaskan perbedaan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Hewan tidak bisa membuat makanan sendiri. Hewan memperoleh makanan dari tumbuhan dan hewan lainnya. Sedangkan tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Hewan bersifat heterotrof, sedangkan pada tumbuhan bersifat autotrof dan heterotrof. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam teknologi reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Teknologi reproduksi pada hewan dan tumbuhan adalah cara perkembangbiakan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan tertentu untuk mendapatkan individu baru yang punya sifat dan karakter lebih daripada hidup secara cepat. Contohnya yaitu hidroponik dan aeroponik. Yaitu hidroponik adalah bercocok tanam yang menggunakan media apa? Berupa apa? Air. Air. Iya. Contohnya pada tumbuhan Kangkung. Bayam. Iya. Terus yang aeroponik adalah bercocok tanam yang tidak menggunakan media tanam sama sekali. Itu. Paham? Nah, terus yang kedua yaitu kultur jaringan tumbuhan, yaitu salah satu reproduksi vegetatif buatan pada tumbuhan yang menggunakan teknologi yang modern dan lebih canggih. Terus yang selanjutnya yaitu hibridasi atau perkawinan silang, yaitu mengawinkan dua individu sejenis yang mempunyai sifat beda dan memiliki sifat yang unggul. Terus selanjutnya inseminasi buatan atau kawin suntik, yaitu memasukkan sel kelamin jantan ke dalam saluran reproduksi sapi betina dengan bantuan manusia menggunakan alat tertentu. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya di sini saya akan memberikan soal dan kalian segera kerjakan ya. Di sini ada 10 soal. Ini bagi-bagi. Ini apa contohnya tumbuhan yang bisa dicangkok atau umbi lapis atau umbi akar dan sebagainya. Oke, silahkan. Kak, saya menemukan tumbuhan kunyit dan tumbuhan jahe yang berkembang biak dengan cara rizoma atau akar tunggal. Oke. Kak, saya menemukan tumbuhan pisang yang berkembang biak dengan cara tunas. Iya. Oke, sekarang pelajaran hari ini saya akhiri tentang bab reproduksi tumbuhan dan hewan. Silakan dipimpin doanya dahulu. Silakan. Attention please. Okay, my friend. Before we go, let's pray together. Hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.